usia, tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul, seperti dalam memilih dan merencanakan karir di masa depan. Setiap orang tentunya ingin menentukan keputusan karir dengan sangat tepat, agar kehidupannya lebih terarah dan sesuai dengan minat dan bakat yang dia miliki. Tidak sedikit orang-orang yang merasa kurang tepat dalam penentuan karir ke depannya dikarenakan kurangnya informasi dan pengetahuan yang dia miliki. Perkenalkan, saya Ain Zafitri dengan NIM A50123004, mahasiswi Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Saat ini saya sedang berada di SMK Negeri 8 Palo. Nah, jadi di sini saya akan sama-sama belajar dan memberikan bimbingan mengenai karir dan perencanaan karir bersama siswa SMK Negeri 8 Palo. Sudah balik semua? Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik. Ini kalian sudah hadir semua atau masih ada yang belum hadir? Ada yang hadir. Oh. Jadi bagaimana? Kelihatan sudah semangat ini hari pertama sekolah? Masih kurang liburnya? Jadi kalian sekarang ini kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Nah, jadi teman-teman masih kelas 10 ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ain Zafitri. Saya mahasiswi Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Nah, karena saya juga belum tahu namanya teman-teman, jadi boleh teman-teman perkenalkan diri? Boleh. Oke, ini boleh dari sebelah mana? Mohon teman-teman yang lain atau dengan status. Perkenalkan, nama saya Dia Maharani, biasa dipanggil Dia. Dia. Halo Dia. Ya. Perkenalkan, nama saya Aura dan dipanggil Aura. Aura. Halo Aura. Oke, selanjutnya. Dipanggilnya? Oh, halo Rehan. Deza? Oke, halo Deza. Halo. Oke. Perkenalkan, nama saya Leni Kasyata. Siapa? Oke, Leni. Teman-teman yang lain, Perkenalkan, nama saya siapa? Teman-teman mohon dihargai teman yang sudah memperkenalkan diri ya. Oke, siapa? Oh, Sven. Henry? Halo. Perkenalkan, nama saya Aura dan dipanggil Atika. Halo
Andika. Halo Andika. Ini perkenalkan nama saya Farida Betimane. Halo Eka. Perkenalkan nama saya Dermawan Sipadri. Asik. Halo Dul. Oke, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan dulu. Jadi hari ini teman-teman sudah masuk mata pelajaran. Tadi kamu. Saling-saling. Jadi di sini teman-teman, saya akan memberikan sedikit memaparkan materi mengenai perencanaan karir. Nah, mohon teman-teman simak karena ini juga hal yang penting untuk teman-teman di depannya. Oke, jadi langsung saja. Nah, jadi sebelum itu, menurut teman-teman perencanaan karir itu penting atau tidak? Penting. Kenapa? Ada yang mau speak up? Alasannya? Kenapa? Oke, karena masa depan. Ada yang lain lagi? Kenapa perencanaan karir untuk di masa depan itu sangat penting? Kenapa? Apa? Apa Ari? Ayo tahu tadi? Jadi perencanaan karir untuk kita di masa depan itu sangat penting teman-teman, karena itu harus disesuaikan dengan minat dan bakat kita dan juga kebutuhan dan kemampuan diri kita sendiri. Oke. Sebelum masuk di bagaimana cara merencanakan karir, teman-teman tahu sebenarnya apa itu karir? Jabatan. Oke, yang lain? Apa itu karir? Pendapatnya teman-teman saja. Pencapaian. Oke, yang lain? Pekerjaan. Nah, masuk semua teman-teman. Nah ini, jadi karir itu adalah suatu proses yang terjadi dalam perjalanan hidup seseorang dalam dunia kerja, yang melibatkan serangkaian pekerjaan atau profesi yang dilakukan sepanjang hidup. Nah, jadi kan kalau kita mendengar kata karir itu kita identik dengan kata pekerjaan kan. Nah, tapi sebenarnya karir itu maknanya itu lebih dalam. Jadi karir itu suatu prosesnya, suatu proses yang terjadi sepanjang hidup seseorang. Sampai sini teman-teman paham? Ya. Nah, jadi perencanaan karir merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh seseorang atau individu, karena dengan perencanaan karir yang baik, maka individu memiliki gambaran terkait dengan karir yang akan dijalaninya. Nah, jadi pasti kita sebelum mau pergi kemana itu pasti kita rencanakan dulu kan, kalau tidak wacana. Nah, jadi itu begitu juga dengan masa depannya teman-teman, harus direncanakan dulu, harus kalian memilih itu menentukan karir di masa depan itu bisa lebih baik lah, supaya kalian nantinya ada gambaran ke depannya. Jadi artinya seseorang nantinya dapat menentukan kemana arah dan jalan hidupnya untuk disesuaikan dengan apa yang bisa dilakukan berdasarkan kemampuan, terus juga sikap maupun kebutuhan dan yang pastinya cita-cita teman-teman. Teman-teman di ujung, apa yang diskusikan? Ini katanya dia cuma baik ya buat dia. Apa tuh dia? Oke, jadi simak dulu ya teman-teman. Nah, di sini juga ada faktor-faktor pemilihan karir. Nah, ada ini menurut Ginsberg, ada 4 faktor yang mempengaruhi pemilihan karir. Yang pertama itu faktor realitas. Nah, jadi faktor realitas ini maksudnya pilihan pekerjaan dipengaruhi oleh tekanan lingkungan seperti peluang kerja. Nah, jadi di
Nah ini contohnya, siswa jurusan teknik alat berat. Nah mereka itu bisa memilih pekerjaan di perusahaan tambang karena kan banyak lowongan di bidang tersebut, seperti itu. Yang kedua ada faktor proses pendidikan. Nah jadi kualitas dan jenis pendidikan yang diterima seseorang berpengaruh besar terhadap pilihan karir mereka. Nah apalagi kan kalian di sini anak SMK ya, nah jadi sudah ada jurusannya masing-masing toh. Nah itu pasti berpengaruh untuk karirnya teman-teman ke depannya. Nah ini contohnya, teman-teman yang jurusan kimia industri akan lebih cocok bekerja di pabrik kimia atau laboratorium karena pendidikan mereka mendukung pekerjaan tersebut. Karena mereka belajar tentang itu kan. Sampai di sini saya ada yang mau saya tanyakan. Teman-teman di sini ada yang merasa menyesal di jurusan ini? Tidak. Tidak ada. Ini menyesal atau tidak? Tidak. Berarti semuanya merasa ini juga ada faktor emosi. Nah, jadi aspek emosi individu itu juga memainkan peran penting. Seseorang yang memiliki sifat kreatif mungkin lebih tertarik pada karir yang memungkinkan mereka itu mengekspresikan diri. Sini ada jurusan kehutanan kan? Ada. Nah, jadi siswa jurusan kehutanan yang suka berkebun dan peduli pada lingkungan lebih memilih untuk bekerja di taman nasional atau seperti lembaga pelestarian alam karena mereka juga minat terhadap bidang tersebut. Dan yang terakhir itu ada nilai pribadi. Nah, jadi nilai-nilai pribadi seperti ambisi, etika kerja, dan tujuan hidup juga mempengaruhi jenis pekerjaan yang dipilih oleh seseorang. Nah, contohnya siswa jurusan geologi pertambangan yang ingin membantu masyarakat mendapatkan sumber daya alam dengan cara yang bertanggung jawab mungkin lebih memilih menjadi ahli geologi. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah ini cara pemilihan karir. Teman-teman, sebelum masuk ke SMK ini, apa yang kalian pertimbangkan untuk masuk ke jurusan ini? Ayo. Sebelum masuk ke SMK ini, apa yang teman-teman pertimbangkan untuk masuk ke jurusan ini? Kenapa teman-teman memilih jurusan ini? Apa yang begitu? Kenapa? Kenapa kamu memilih untuk di jurusan ini? Karena Berarti kamu suka minat terhadap jurusan ini. Yang lain? Yang di ujung ini? Apa? Siapa? Nah, Ekel. Apa Ekel? Apa alasan Ekel? Kamu disuruh orang tua kah? Apakah? Atau memang karena kemauan sendiri? Karena kemauan sendiri. Oke, jadi di sini cara pemilihan karir. Yang pertama itu kenali minat dan bakat tentunya. Ini banyak sekali cerita ini. Atau latar baru ketemu. Oke. Perhatikan tuh teman-teman. Nah, jadi kenali minat dan bakat. Nah, jadi teman-teman itu harus mempertimbangkan hal apa yang kalian sukai, terus aktivitas apa yang membuat kalian bersemangat, terus kemampuan apa yang kalian miliki. Nah, jadi itu pertimbangan-pertimbangan yang harus kalian pikirkan ketika ingin menentukan karir. Yang kedua, eksplorasi pilihan karir. Jadi nanti setelah lulus dari sini, kalian ingin langsung bekerja kah atau ada yang ingin lanjutkan studi
Oke. Nah, jadi ketika kalian ingin kuliah nanti, di situ sudah kalian harusnya mulai dari sekarang teman-teman pikirkan, rencanakan kalian ke depannya mau ambil jurusan apa yang sesuai dengan jurusannya kalian saat ini kah, atau ada yang mau berbeda lagi. Nah, jadi itu. Nah, sebelum kalian masuk juga kalian bisa pertimbangkan jurusannya di dalam itu membahas tentang apa, mempelajari tentang apa, terus prospek kerjanya bagaimana. Setelah lulus dari situ kalian bisa bekerja jadi apa saja. Jadi itu semuanya bisa kalian pertimbangkan. Yang ketiga adalah konsultasi dengan guru dan konselor. Selama ini sudah ada yang pernah konsultasi dengan guru BKN? Teman-teman yang di belakang sudah pernah konsultasi dengan guru BK-nya? Belum. Karena kalian masih kelas berapa nih? Oke. Nah, jadi karena saya lihat guru BK-nya teman-teman semua itu baik-baik. Betul tidak? Masih. Nah, jadi teman-teman itu harus konsultasi dengan guru BK. Tidak perlu malu-malu kalau ada yang ingin ditanyakan, atau minta saran, atau masih ada hal yang diinginkan untuk kedepannya saya harus bagaimana nih Bu? Bisa konsultasi ke guru BK-nya. Dan yang keempat tadi pertimbangkan prospek kerja. Nah, ini juga kalian memilih jurusan kedepannya, kan kita realistis ya teman-teman, kita kedepannya juga ingin bekerja, kita ingin menghasilkan. Nah, jadi pasti kalian itu butuh bidang yang kedepannya itu kalian dicari. Seperti teman-teman kan geologi pertambangan ini sangat bagus sekali teman-teman, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jurusan seperti kalian. Nah, jadi itu bisa kalian pertimbangkan. Dan yang terakhir itu seperti coba magang atau praktik kerja, itu juga bisa dilakukan. Oke. Nah, ini juga untuk menambah wawasan untuk pilihan karir. Teman-teman bisa ikut seminar, bisa ikut workshop. Karena dengan ikut seminar seperti itu, teman-teman bisa menambah pengetahuan tentang bidang atau karir yang akan kalian pilih nantinya. Bisa juga dengan membaca buku atau artikel online, itu kan sudah banyak sekali. Oke, dan yang terakhir itu bangun relasi. Teman-teman harus bangun relasi. Di usia teman-teman ini jangan terlalu menutup diri. Pokoknya berteman saja. Berteman, karena kita tidak tahu pengalaman kita yang ke depan itu dia akan jadi apa, kita jadi apa. Bisa jadi kita bisa dapat informasi, atau bisa jadi kita bisa dapat pekerjaan dari dia. Makanya teman-teman itu harus punya banyak teman. Yang introvert itu coba untuk buka diri, berteman, saja. Mungkin tidak harus berteman, tapi kita punya kenalan lah. Oke, sini ada yang ditanyakan. Sudah ada. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman masih ada yang dibingungkan, terus masih ragu kedepannya ini mau seperti apa, teman-teman itu bisa konsultasi dulu dengan kalian, bisa tanya-tanya ke mereka, bisa juga tanya ke saya. Jadi nanti kita sama-sama belajar. Nah, ini info karir impian. Nanti di akhir saya ingin buat games atau video. Nah, jadi di situ teman-teman bisa bilang masing-masing karir impiannya itu apa. Boleh? Boleh. Pokoknya cita-citanya ke depannya mau jadi apa? Kayak saya mau jadi dosen muda. Berapa?
Oke, teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait perjalanan karir yang sudah kita diskusikan hari ini? Benar. Bagaimana cara memilihan karir? Apa dulu yang pertama? Atau siapa yang bisa bantu? Bagaimana cara memilihan karir? Hal yang paling penting. Yang pertama saja dulu, yang pertama. Baik, berarti teman-teman tadi yang memperhatikan. Siapa? Apa? Oke, faktor realita. Tapi itu faktor-faktor yang mempengaruhi teman-teman. Cara pemilihan karir yang pertama, kenali dulu minat dan bakatnya teman-teman. Itu dulu. Karena sudah tidak kali itu yang teman-teman ingin tanyakan. Atau kita masih breaking dulu. Atau langsung buat video saja. Pokoknya ini sudah ada tahu karir mimpiannya teman-teman. Ya sudah ada. Oke, jadi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah meluangkan waktunya, sudah bisa memperhatikan apa yang tadi kita sama-sama jelaskan, kemukakan, dan semoga teman-teman kedepannya bisa menentukan karir dengan tepat, bisa sukses semua, dan Oke, baik, jadi kalau ada yang teman-teman ingin tanyakan, tanyakan ke guru BKD saja, atau bisa tanyakan ke saya juga. Jadi saya tutup saja materi kita hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedepannya saya mau jadi dosen muda. Kedepannya saya jadi bos tambang. Kedepannya saya jadi bos muda. Kedepannya saya jadi bos tambang. Kedepannya saya mau jadi bos muda. Kedepannya saya mau jadi bos muda. Kedepannya saya mau jadi bos tambang. Kedepannya mau jadi pemain sepak bola. Kedepannya saya jadi pemain bola. Kedepannya saya menjadi bos muda. Kedepannya menjadi bos muda. Kedepannya saya mau jadi bandar. Kedepannya saya jadi chef. Kedepannya saya mau jadi bos muda. Kedepannya saya jadi bos muda. Coba kedepan jadi bos muda.